Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan paparan materi seminar proposal saya yang berjudul Penerapan Media Infografis untuk Meningkatkan Minat Baca Siswa Sekolah Dasar kelas 4 pada Pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang di sini saya ingin menjelaskan sendiri. Baik, selanjutnya ke bab 1. Yuk kita lihat apa aja yang ada di bab 1. Yang pertama, bab 1 ini adalah bab pendahuluan, di mana bab 1 ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, satu-satu kita akan bahas. Mari. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah latar belakang masalah pada penelitian ini, di mana perkembangan pesat era globalisasi pada abad ke-21. Guru dan institut pendidikan diminta untuk menyiapkan siswa mereka agar memiliki kompetensi atau keterampilan. Salah satunya adalah keterampilan dalam berliterasi. Literasi hanya bukan tentang kemampuan menulis tetapi juga membaca, di mana kita lihat pada penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, minat baca masyarakat di Indonesia dilihat daripada tahun 2012, Indonesia menempati urutan ke-64 dari 65 negara yang diteliti di dunia. Artinya Indonesia menduduki urutan yang terburuk kedua dari 65 negara di dunia. Nah, pada penelitian ini saya sudah menyiapkan untuk meningkatkan literasi baca tulis, yaitu dengan bantuan media. Salah satunya media teknologi yang berbasis media infografis. Nah, pada pembahasan selanjutnya yang kedua ada identifikasi masalah, di mana di sini saya sudah membagi menjadi 3. Yang pertama ada kurangnya pemahaman konsep infografis dalam meningkatkan literasi bagi peserta didik. Yang kedua ada kurangnya pemanfaatan strategi dan media pembelajaran. Dan yang ketiga, pembiasaan membaca media infografis akan berpengaruh dalam peningkatan literasi minat baca. Nah, selanjutnya pada pembahasan yang ketiga yaitu batasan masalah, di mana peneliti sudah menyiapkan menjadi 3 batasan masalah. Yang pertama ada media yang dikembangkan adalah infografis pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar kelas 4 semester genap. Dan yang kedua ada jenis infografis yang akan diterapkan oleh peneliti adalah infografis informasi. Yang ketiga juga ada penelitian ini dilakukan kepada siswa sekolah dasar kelas 4. Meranjak yang keempat yaitu ada rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah ini terbagi hanya menjadi 2. Yang pertama, bagaimana penerapan media infografis dalam meningkatkan literasi siswa sekolah dasar kelas 4. Dan yang kedua ada apakah media infografis dapat meningkatkan literasi siswa sekolah dasar kelas 4. Selanjutnya yang kelima ada tujuan penelitian, yang dimana tujuan penelitian ini terbagi menjadi 2, yang itu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan media infografis dalam meningkatkan literasi siswa sekolah dasar kelas 4. Sedangkan tujuan khusus juga terbagi menjadi 2. Yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari penerapan media infografis dalam meningkatkan literasi siswa sekolah dasar kelas 4. Dan yang keduanya untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap media infografis yang diterapkan. Yang keenam ada manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama bagi guru, sebagai masukan atau referensi bagi para guru untuk sebagaimana atau alternatif media pembelajaran yang akan diterapkan ke depannya, yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan siswa untuk mempelajari bahasa Indonesia dalam literasi membaca. Manfaat yang kedua bagi peneliti, sebagai manfaat yang besar berupa pengalaman yang akan menjadi bekal untuk menjadi guru profesional dan untuk perbaikan pada pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam literasi membaca.
pada masa yang akan datang. Yang ketiga, bagi pembaca, yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan dalam berpikir serta menjadi bahan masukan atau rujukan dalam pendidikan peningkatan literasi melalui media infografis. Selanjutnya kita akan membahas bab 2, yaitu tinjauan pustaka, yang dimana terbagi menjadi 3, yaitu kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian, di mana kajian teori terbagi menjadi 2, yang dimana kajian teori tersebut dibagi menjadi 2, yaitu membahas tentang media pembelajaran dan literasi. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama ada media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini dibagi menjadi 5 tahapan. Bahasan yang pertama adalah pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat, metodik, dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang guru dan murid dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya yang kedua ada fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru pada peserta didik, di mana membangkitkan motivasi, rangsangan kegiatan belajar, membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap peserta didik yang ingin membuat peserta didik ingin belajar. Yang ketiga, manfaat media pembelajaran, yang dimana dibagi menjadi 4. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalitas atau tahu kata-katanya tetapi tidak tahu maksudnya. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, daya indera. Ketiga, dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif siswa. Dan yang keempat, dapat menimbulkan prestasi yang sama terhadap suatu masalah. Penjelasan selanjutnya adalah macam-macam media. Media di sini dibagi menjadi 3, yaitu media auditif, yang dimana media yang hanya mengandalkan kemampuan suara seperti radio. Media ini tidak cocok untuk orang tuli dan yang mempunyai kelainan dalam pendengarannya. Yang kedua ada media visual, yang dimana media ini hanya mengandalkan indera penglihatan, menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu dan film kartun yang tidak bersuara. Dan yang ketiga ada media audiovisual, yang dimana mempunyai unsur suara dan gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media, yang pertama dan yang kedua. Dan yang terakhir, yang kelima ada media infografis, yang dimana media infografis merupakan sebuah konsep umum penyajian informasi yang dalam penerapannya didasari oleh kreativitas, keindahan atau daya tarik, ketetapan isi dengan ilustrasi, serta keefektifan waktu yang diperlukan dalam menginterpretasi informasi yang dibutuhkan untuk menyusun infografis tersebut. Pembahasan berikutnya yaitu literasi, di mana literasi paling dasar adalah keterampilan membaca, yaitu pengembangan kemampuan memahami lambang-lambang bahasa tulis secara komprehensif. Kemudian, literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca yang sering disebut dengan istilah melek aksara atau keberaksaraan, yang dimana adalah suatu kemampuan dalam mengembangkan, memahami informasi dan ilmu pengetahuan melalui kegiatan membaca dan menulis. Selanjutnya kita akan membahas tentang 6 poin literasi yang ada di kanan bacaan. Yang pertama ada komponen literasi, kedua penumbuhan literasi, ketiga tujuan literasi, keempat manfaat literasi, kelima faktor yang mempengaruhi literasi anak, dan yang keenam indikator minat baca. Yang pertama itu ada komponen literasi, di mana komponen literasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama literasi dini, literasi dasar, literasi media, literasi visual. Penjelasan yang kedua yaitu penumbuhan literasi, di mana memperkenalkan serta menumbuhkan kebiasaan membaca dan menulis sejak dini. Dapat dilakukan cara sebagai berikut ini. Yang pertama,
saat bayi sudah lahir, biasakan untuk membaca buku di dekatnya agar dia memahami kata-kata yang kita sampaikan. Yang kedua, saat anak sudah mulai ada ketertarikan pada buku. Ketiga, saat anak sudah mulai bisa membaca, orang tua sebaiknya selalu menjaga agar keterampilannya pada buku tetap terjaga dan tidak pudar. Keempat, jika minat baca anak sudah tumbuh, maka harus selalu diupayakan agar jangan sampai kebiasaan membaca anak menjadi kurang. Ketiga, tujuan literasi, di mana tujuan literasi itu yang pertama menawarkan, mengajak atau menunjuk sekolah atau masyarakat sekolah, siswa, guru, manajemen sekolah, kepala sekolah, dan komite sekolah agar dapat melaksanakan kegiatan gerakan literasi sekolah yang merupakan bentuk aksi atau kegiatan. Yang kedua, mengadakan sosialisasi tentang pemahaman kepada guru, kepala sekolah, komite sekolah, atau orang tua siswa tentang apa dan bagaimana gerakan literasi sekolah. Ketiga, menyediakan buku bacaan bagi siswa. Keempat, program membaca setiap hari. Dan yang kelima, ada On Click Book, merupakan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan jumlah dan jenis buku bacaan di sekolah, agar setiap siswa paling sedikit memiliki satu buku untuk dibaca di sekolah atau di kelas maupun di rumahnya. Yang keempat, ada manfaat literasi, di mana manfaat literasi ini dibagi menjadi 9. Yang pertama ada kemampuan membaca, kedua kemampuan mencapai kontinum pembelajaran, ketiga kemampuan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan, keempat kemampuan berkomunikasi dalam masyarakat, 5 kemampuan praktik dan hubungan sosial, 6 menentukan, 7 mengevaluasi, 8 menciptakan secara efektif dan terorganisasi, 9 serta kemampuan mengkomunikasikan informasi untuk mengatasi bagaimana persoalan. Selanjutnya yang kelima, faktor yang mempengaruhi literasi anak, di mana perkembangan literasi pada anak berhubungan erat dengan kemampuan berbahasa atau berkomunikasi. Kemampuan literasi atau kemampuan berkomunikasi pada anak akan mempengaruhi perkembangan sosial, emosi, dan perkembangan kognitifnya. Yang terakhir, yang keenam, yaitu indikator minat baca, di mana ada beberapa indikator dalam minat baca, yaitu yang pertama, perhatian, kedua, perasaan senang, 3, motivasi guru, keempat, motivasi orang tua. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kerangka berpikir yang bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, di mana hipotesis ini berdasarkan latar belakang, kajian teori, dan kerangka berpikir. Maka hipotesis penelitian ini yaitu pengembangan media infografis untuk meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar kelas 4 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada bab berikutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian, di mana yang pertama akan dibahas tentang tempat dan waktu penelitian, di mana tempat yaitu Sekolah Dasar Muhammadiyah 12 Pamulang, dan waktu penelitian Januari sampai dengan Februari 2022. Bahasan yang kedua yaitu metodologi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif eksperimen. Bahasan yang selanjutnya itu bahasan yang ketiga ada variabel, definisi konseptual, dan yang ketiga ada definisi operasional variabel. Bahasan yang pertama yaitu variabel, di mana variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas atau variabel X yang disebut media infografis, dan variabel terkait atau Y, yaitu peningkatan literasi. Bahasan selanjutnya yaitu definisi konseptual, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama ada infografis bertujuan untuk memberitahukan, menghibur atau mengajak pembaca atau audiens. Infografis memiliki banyak tujuan yang tergantung infografis apa yang dibuat dan untuk siapa infografis itu dibuat. Yang kedua ada literasi, merupakan suatu kegiatan melek aksara di mana kita dapat memahami huruf yang dapat mengasah kemampuan otak kita dan dapat membuat kita dapat berpikir kritis dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan menggunakan tutur kata bahasa yang bagus.
Bahasan yang ketiga yaitu definisi operasional variabel yang dibagi menjadi dua juga, yaitu infografis. Dalam rangkaian media infografis, infografer juga dituntut untuk memiliki keterampilan dalam menyusun komposisi konten yang akan ditampilkan dalam sebuah tema infografis. Biasanya karakter dari konten yang disajikan dalam sebuah infografis memiliki sifat edukatif dan informatif, bahkan juga memiliki sifat persuasif. Yang kedua yaitu aktivitas memahami informasi dan ilmu pengetahuan melalui kegiatan membaca dan menulis. Nah, selanjutnya yang keempat, kita akan menjelaskan tentang populasi dan sampel, di mana populasi ini diambil dari probability sampling melalui model sampel random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang siswa untuk populasi, sehingga sampel yang diambil sebanyak 44 orang siswa dengan taraf kesalahan sebanyak taraf signifikan 5%. Nah, yang kelima ada kisi-kisi instrumen penelitian, di mana kisi-kisi di sini saya sudah buat link. Ya, itu yang muncul pada biru-biru ini. Selanjutnya yang keenam yaitu ada teknik pengumpulan data, di mana yang pertama itu ada observasi, kedua tes, dan ketiga dokumentasi. Yang ketujuh ada teknik analisis data, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu uji instrumen, yang dibagi lagi menjadi uji validitas dan uji reliabilitas. Yang selanjutnya juga ada uji prasyarat analisis, yang dimana ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Cukup sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih bagi para pendengar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.